Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Disclaimer dulu, teman-teman. Saya menggunakan video pemandangan untuk berkenalan karena saya sebenarnya introvert. Bercanda. Sejujurnya karena saya ingin memperlihatkan salah satu keindahan alam yang kita miliki di Sulawesi Barat, tepatnya Kabupaten Majene, yaitu Pantai Dato. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, apa itu pendidikan multikultural dan pendidikan global? Alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita kenalan yuk, biar disayang. Bercanda. Jadi, perkenalkan, nama saya Rizky dengan nomor induk mahasiswa H0525017. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2025, kelas PGSDC. Jadi setelah berkenalan, saya mengucapkan salam kenal ya kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Nah, tanpa berlama-lama, simak yuk video berikut. Pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah pendekatan pedagogis yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Nah, pendidikan multikultural ini mengajarkan memahami siswa, menghargai, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan keragaman budaya, suku, agama, ras, dan status sosial, serta membentuk karakter toleran, proposial untuk menghadapi masyarakat yang majemuk dan global, yang dimana melibatkan interaksi nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum, yang dimana penghilangan prasangka, pemberdayaan budaya sekolah, dan pengembangan kesetaraan kesempatan belajar bagi siswa. Di dalam pendidikan multikultural ini ada pula tujuan utamanya, yaitu membentuk karakter, di mana kita mengembangkan rasa toleransi, empati, dan sikap positif terhadap perbedaan, di mana mengajarkan siswa tentang bagaimana kita menghargai perbedaan antara mulai dari suku, agama, ras terhadap teman sebayanya ya, mungkin dari teman sebayanya dulu, terhadap toleransi mengenai agama yang dia miliki, empati jika sesama perbedaan kita ini mengalami salah satunya musibah ya, seperti itu. Nah, selain membentuk karakter, kita dapat mengatasi prasangka yang dimana menghilangkan stereotip dan diskriminasi melalui pemahaman budaya. Karena adanya memberikan pemahaman budaya, maka siswa dapat tidak melakukan hal yang diskriminasi tentang membeda-bedakan budaya dari status sosial kah, ras mereka atau suku, tidak akan membeda-bedakan antar teman jika memiliki memberikan pemahaman tentang budaya. Nah, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga ada mempromosikan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dari latar berbeda untuk belajar, di mana kita walaupun dari seluruh siswa itu memiliki status atau latar belakang yang berbeda, kita tetap memberikan kesempatan yang sama. Jadi seolah-olah siswa merasa bahwa tidak ada perbedaan antara status sosial untuk belajar, seperti itu ya. Yang keempat itu mempersiapkan generasi, yang dimana membekali siswa untuk hidup dalam masyarakat yang beragam dan global. Itulah tadi beberapa tujuan utama dari adanya pendidikan multikultural ini. Nah, selanjutnya ada pun prinsip dan dimensi dalam pendidikan multikultural.
yaitu integrasi, di mana memasukkan materi multikultural ke dalam kurikulum. Yang kedua, konstruksi pengetahuan, membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan itu dibentuk oleh pengalaman budaya. Nah, yang ketiga, pengurangan prasangka, mengubah sikap negatif menjadi positif terhadap kelompok lain. Dan yang kelima ada pendidikan yang setara, equity pedagogy, yang dimana memfasilitasi semua kelompok agar dapat kesempatan belajar yang sama dan pemberdayaan budaya sekolah, yang dimana merestrukturisasi budaya sekolah agar inklusif dan memberdayakan semua latar belakang budaya siswa. Nah, itu beberapa prinsip adanya pendidikan multikultural ini. Nah, selanjutnya ada apakah pendidikan multikultural ini sudah relevansi di Indonesia? Nah, yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana pendidikan multikultural ini selaras ya dengan semboyan ini, dimana mengajarkan persatuan dan keragaman. Nah, setelah Bhinneka Tunggal Ika, adapun mitigasi konflik yang mencegah atau mengantisipasi konflik sejak dini dengan membangun pemahaman budaya. Nah, yang ketiga itu ada pembentukan identitas nasional, membangun kesadaran akan kekayaan budaya bangsa dan memperkuat identitas sebagai bangsa yang utuh. Nah, masuk ke dalam materi kedua, yaitu pendidikan global. Nah, pendidikan global itu adalah pendekatan pendidikan yang mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang saling terhubung dengan membekali mereka pemahaman lintas budaya, kesadaran isu global, dan keterampilan untuk berkolaborasi secara internasional, memanfaatkan teknologi untuk memperluas ruang belajar melampaui batas fisik dengan tujuan menciptakan warga dunia yang kompeten, kritis, dan peduli terhadap keberagaman serta masalah global seperti kelestarian lingkungan dan keadaan sosial. Ini melibatkan integrasi isu-isu di dunia ke dalam semua mata pelajaran, menggunakan teknologi, dan fokus pada pengembangan sikap inklusif serta tanggung jawab global. Setelah mengetahui pengertian pendidikan global, nah adapun konsep utamanya yaitu keterkaitan dan keberagaman, yang dimana kita memahami bagaimana itu maksudnya memahami berbagai budaya, geografi, dan isu yang saling berhubungan. Konsep utamanya adanya keterkaitan dan keberagaman. Yang kedua, warga dunia. Mengembangkan siswa agar sadar akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga dunia. Yang ketiga, inklusivitas. Menciptakan lingkungan belajar yang terbuka terhadap ide dan kolaborasi lintas batas. Dan yang terakhir ada teknologi, yang dimana pemanfaatan platform digital, hybrid learning, dan AI atau artificial intelligence untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, itu adalah konsep-konsep utamanya. Selain itu, ada pula tujuannya untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Nah, adanya pendidikan global ini agar sumber daya manusia itu bisa bersaing secara mendunia. Mulai dari semisal ya, teknologi dari Cina, teknologi dari Jepang, contohnya seperti itu. Nah, adapun tujuannya untuk mengembangkan pemahaman tentang perbedaan budaya dan etnis, yang dimana bahwa kita sebagai warga dunia adanya perbedaan budaya yang sangat banyak sekali dari dunia-dunia atau dari negara-negara lainnya. Maaf. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang kompleks dan kompetitif.
Nah, setelah tahu itu tujuan-tujuannya, ada pula karakteristik pendidikan global, yang dimana menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Fleksibel, adaptif, dan kreatif. Selanjutnya ada mendorong interaksi siswa dengan seluruh dunia tanpa batas fisik. Dan selanjutnya, menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai pondasi. Nah, adapun tantangan pendidikan global ini, penurunan moral siswa akibat akses informasi bebas, kesenjangan sosial yang meningkat, erosi kebudayaan lokal karena terpengaruh budaya asing, dan yang terakhir, komersialisasi pendidikan. Nah, itulah tadi pendidikan global melalui pengertiannya, konsep-konsep utama, tujuan, karakteristik, serta tantangan yang ada dalam pendidikan global. Penjelasan materi singkat tentang pendidikan global dan pendidikan multikultural. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat, dan terima kasih sudah menonton.